Rabu lalu, sidang kasus perceraian antara komedian Sule dan Natalie Holscher kembali digelar. Pada sidang dengan menghadirkan para saksi termasuk saksi dari adik Natalie, terungkap fakta jika selama ini kerap terjadi percekcokan hebat antara Natalie dan Sule hingga keduanya mantap berpisah. Lantas benarkah dari rentetan percekcokan itu dipicu oleh kehadiran kedua adik Natalie yang ikut tinggal di Istana Tambun, Bekasi? Benarkah adik Natalie kerap meminta kebutuhan hidup hingga membuat Sule dan Natalie terlibat cekcok? Seorang adik seperti apa nih Kak sebagai seorang adik? Aku cuma bisa support ke Natalie aja. Tapi udah damai belum sih sama Kak Putdil sendiri mungkin seperti apa? Udah damai belum sih? Sekarang kehidupannya mungkin seperti apa? Aku kurang tahu. Tapi sekarang tinggal bareng sama kakak? Iya pasti dong. Aku selalu nemenin dia kok. Percekcokan itu terjadi. Ya, tapi memang kembali lagi bahwa apa penyebabnya itu tidak bisa dibuka di media. Dan walaupun faktanya memang Ibu Natalie sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Kang Sule. Terkait saksi itu kan keterangan saksi itu dalam arti yang melihat dan yang menyaksikan. Gunanya untuk menguatkan dalil-dalil pada gugatan kita yang kita ajukan di Pengadilan Agama Cikarang. Ya, kalau keterangan saksi itu ada beberapa kali ada perselisihan dan pertengkaran. Nah, cuman kan saksi juga tidak menyampaikan penyebabnya detailnya seperti apa. Nah, karena itu menyangkut privasi dari pihak Kang Sule maupun dari pihak Ibu Natalie. Intinya nggak ada kecocokan dan memang udah kesepakatan, kesepakatan bersama. Selain percekcokan dipicu kehadiran adik-adik Natalie di rumah milik Entis Sutisna itu, suasana ketidaknyamanan hubungan Natalie juga dipicu oleh kerenggangan relasi antara Natalie dengan anak-anak sambungnya. Apalagi adik-adik Natalie kabarnya tak akur dengan anak Sule seperti Putri Delina. Kak Natalie, Kakak tanggung jawab keren sama adik-adiknya. gimana nih sampai katanya kan isunya karena keberatan sama adik-adik. Mungkin kakak sendiri seperti apa Kak? Enggak, itu beritanya nggak benar. Selalu ada di garda terdepan untuk adik-adiknya. Bagaimana mungkin? Kak Natalie itu panutan aku, paling keren dia. Kan pekerja keras sekali sampai masih rumah tangga pun masih terus mengurusi adiknya nih Kak. Langsung banyak juga kalau sama Natalie. Aku nggak bisa jawab banyak karena itu bukan hak aku buat ngejawab semuanya. Mohon maaf teman-teman, mohon dia. Beberapa kali ada perselisihan dan pertengkaran. Nah, cuman kan saksi juga tidak menyampaikan penyebabnya detailnya seperti apa. Nah, karena itu menyangkut privasi dari pihak Kang Sule maupun dari pihak Ibu Natalie. Ada, cuma aku nggak bisa ceritain ke kalian karena aku nggak mau menjatuhkan orang. Mengenai alasan-alasan itu kan sudah kita tuangkan semua dalam gugatan, itu masuk dalam materi perkara, itu nggak bisa kita sampaikan ke teman-teman karena sifatnya privat ya. Pokoknya ada sesuatu yang nggak perlu aku disebutin di sini karena ya ini privasi lah. Kita baik-baik aja tanpa harus menjatuhkan siapapun. Dan kalau ada yang bertanya apa dong masalahnya, ya cukuplah, cukup aku, dia dan Tuhan yang tahu. Udah cukup segitu aja, nggak perlu kita kasih tahu gimana atau kita kasih tahu kebaikan saya atau apapun, udah ngalir aja sama, nggak apa-apa. Untuk yang hujat Putri, tolonglah di stop ya, karena bukan seluruhnya itu salah Putri. Walaupun Putri juga ada kesalahan, tapi dia udah minta maaf. Udah minta maaf. Yang jelas semua itu salah Putri. Artinya kalau ada yang mau hujat, jangan hujat Natalie, jangan hujat Putri, tapi hujat saya. Ya, aku akan dengan senang hati menerima. Kalau misalkan aku kan untuk Putri Delina ini hanya mengklarifikasi, kalian juga tahu ya. Jadi aku mengklarifikasi, nggak ada menyudutkan untuk satu sama lain. Natalie yang lebih memilih hengkang dari rumah bersama adik-adiknya akhirnya kini mantap berpisah. Tapi perpisahan itu justru menyisakan kerinduan Sule pada buah hatinya yang kini ikut bersama Natalie. Kabarnya,
Sule yang rindu berat pada putra sematawayangnya sempat memohon melalui video call agar putranya bisa menginap untuk semalam. Tapi Natalie nampaknya ogah merespon keinginan Sule. Lantas benarkah Sule dipersulit untuk bertemu buah cintanya? Bun, apa? Nginep sehari besok boleh nggak? Tidur di mana dia? Tidur sama aku di sini lah, kan ada si Nur juga. Jagain sama Nur juga. Bawa batunya aja. Ya, besok sore aku jemput. Ya, kamu kan tiap hari di situ. Hah? Ibu Natalie juga kan orangnya baik gitu ya, dan beliau itu tidak keberatan gitu ya. Apalagi hanya video call gitu. Video call itu kan sederhana gitu ya, kapan saja bisa. Nah, bahkan sebagaimana yang mereka sudah sepakati, Ibu Natalie itu sesuai kesepakatan mereka, Kang Sule itu bisa kapan saja untuk bisa bertemu gitu ya, karena mereka ingin membesarkan anak-anaknya itu yang bernama Azam secara bersama-sama dengan cara yang baik gitu ya. Memang udah kesepakatan bersama kalau untuk aku, kalaupun Akang atau kakak-kakaknya pengen ketemu sama Azam, silakan. Kalau mau datang ke rumah silakan, pintu terbuka lebar untuk mereka. Saking rindu pelukan putranya, Sule bahkan sempat drop sakit hingga memelas pada warganet agar tak menyalahkan putrinya. Aku mau kasih tahu juga buat kawan-kawan yang masih menghujat Putri, please ya, stop. Please berhenti, kasihan Putri, karena semuanya permasalahan ini bukan karena Putri, ya. Itu yang harus kalian catat, kasihan anak-anak atau apa-apa. Dan anakku yang tercinta satu lagi, maaf, aku cuma bisa video call, tapi aku setiap saat tanya kabar dia, Ajam, tanya kabar Ajam. Doa selalu terpanjat buat Ajam dari aku dan kakak-kakak sama saudara. Doalah terbaik lah, doa terbaik buat Ajam, buat bundanya, buat keluarga yang di sana. Sejauh ini ya untuk pertemuan Kang Sule dengan Azam itu tidak ada batasan, tidak ada penentuan jam atau waktu gitu, nggak ada. Ya nggak ada keterbatasan lah. Tapi kalau untuk menanyakan hal yang Mbak tanyakan tadi, saya kurang tahu. Sampai sakit gitu Sule? Ya kurang tahu saya kalau terkait hal itu. Waktu saya hubungin beliau tidak menyampaikan beliau dalam keadaan sakit. Tapi kalau orang yang dalam kondisi punya demam, kecapean, itu kan bisa saja gitu ya. Tapi tidak dalam kondisi sakit seperti apa gitu. Nah, dan juga kami harapkan juga seperti dari awal, harapan kami pihak media juga membantu biar hubungan keluarga antara Kang Sule dan Ibu Natalie ini tetap baik gitu, silaturahminya tetap baik walaupun mereka kalau nanti diputuskan oleh majelis mereka sudah tidak satu dapur tetangga. Karena mereka punya tanggung jawab untuk membesarkan Azam itu dengan baik, mendidik anak itu dengan baik dan mengantarkan anak-anaknya itu menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada orang tuanya dan juga menjadi kebanggaan bagi keluarga keluarga. Sementara Sule terdekap menahan rindu beratnya pada putranya, Natalie justru tampak asyik merelaksasi diri bersama teman satu kompleknya dengan berlibur ke wisata pegunungan. Biasa sama lingkungan yang kemarin, ya sekarang ya move on ke depan. Bagaimanapun memang tak mudah berpisah dengan orang yang pernah dicintai, apalagi ada buah hati yang masih butuh kasih sayang dan perhatian. Lantas mungkinkah karena masing-masing sudah bersikap untuk berpisah, tak ada lagi jalan untuk rujuk, setidaknya demi buah hati yang masih kecil. Ya, karena saya udah Rujuk atau seperti apa, Kang? udah ada lawyer, jadi ke lawyer aja. Semoga aku bisa stay strong untuk menjadi tulang punggung adik-adik.
upaya untuk bersatu kembali itu kelihatannya sudah agak sulit gitu ya. Ya karena mereka sudah bersepakat untuk tidak bisa melanjutkan hubungannya ya. Jadi memang udah berdua sudah tetap pada pendiriannya dan kekeh untuk berpisah. Dan sebetulnya sebelum gugatan dimasukkan, sebetulnya sudah ada upaya-upaya dari kedua belah pihak untuk melakukan memperbaiki lagi rumah tangganya. Tetapi dengan situasi dan kondisi tidak berhasil untuk memperbaiki itu, makanya ini diajukan ke pengadilan. Jika mereka berpisah cukup disayangkan, apalagi derai demi derai kemesraan pernah mereka pamerkan. Kejutan demi kejutan romantis juga pernah ditunjukkan Sule untuk Natalie. Adakah kenangan manis itu masih bisa mengurai pelik? Lalu, sejoli ini kembali seperti sedia kala. Semoga. Nah, silakan dulu dicek. Silakan dulu. Masih baru STNK atas nama Natalie Holzer. Ya, aku beliin lah. Gimana kamu? Kok malu? Lihat dulu, lihat dalamnya, lihat bagus ya. Oh, siap. Ini buat keluarga. 1, 2, 3, 4, 8, 9, guys. Ini new. Sini aku. Apa? Ya, saya juga tadi malam sempat berkomunikasi dengan Kang Sule, tapi kelihatannya Kang Sule mungkin sudah tidak memungkinkan lagi untuk meneruskan rumah tangganya. Itu aja. Mungkin itu yang terbaik buat kedua belah pihak. Kalau dibilang masih bisa, ya masih bisa, tapi saya pastikan dan bisa saya jelaskan kalau mereka berdua sudah sepakat untuk bercerai. Harapan dari Kang Sule dan semuanya agar hubungan kekeluargaan antara Kang Sule dan Ibu Natalie ini tetap baik gitu, karena mereka ada anak yang harus mereka besarkan secara bersama-sama, dan itu tetap secara nafkah juga menjadi tanggung jawabnya. Dan alhamdulillah Kang Sule tetap ingin memberikan yang terbaik buat anaknya, dan insya Allah sampai dewasa anak itu menjadi tanggung jawab dari Kang Sule.